Silakan diminum dulu, barangkali haus. Ya, makasih Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, ini dengan kakak siapa ya? Ya Bu, saya Sri Handayani, bisa Ibu panggil Sri. Oh, baik, sebelumnya perkenalkan saya Tilatul Najwa. Kak Sri bisa panggil saya Ibu. Sepertinya kakak membutuhkan bantuan saya ya, sehingga datang ke sini. Iya Bu. Oh, jadi Kak Sri udah paham ya datang ke saya itu untuk apa? Sebelum mulai proses konseling ini, saya akan jelaskan dulu ya proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya terima kasih ya Kak Sri telah mendatangi saya. Jadi dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Nanti Kak Sri ceritakan dulu apa saja masalah yang sedang Kak Sri alami, dan insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Untuk durasi konseling kita itu dari 30 sampai 40 menit ya Kak Sri. Baik, jadi Kak Sri ada masalah apa? Jadi masalah saya itu masih belum mendapat pekerjaan Bu. Saya udah tamat kuliah, udah diwisuda tahun kemarin, dan sampai sekarang masih belum mendapat pekerjaan. Kalau boleh saya tahu kendala apa sih yang menyulitkan Kak Sri untuk mendapatkan pekerjaan? Jadi gini Bu, masalah kendala yang saya hadapi dalam mendapatkan pekerjaan itu yaitu salah satunya karena saya salah memilih jurusan. Kenapa Kak Sri bisa bilang kalau itu karena salah jurusan? Sebenarnya kenapa? Karena peluang pekerjaan dalam jurusan saya itu sangat sempit. Kalau boleh saya tahu, kenapa ibu Kak Sri memilih jurusan tersebut? Apakah ada dorongan dari orang lain atau keluarga? Baik, saya memilih jurusan tersebut pure murni karena pilihan diri saya sendiri. Tidak ada dorongan dari orang lain. Oh, jadi bukan karena ada dorongan dari orang lain ya Kak Sri? Ya. Memangnya Kak Sri tidak memiliki kenalan atau keluarga untuk bertanya sebelum memilih jurusan waktu itu? Baik Bu, itulah penyesalan saya pada hari ini Bu. Saya kurang bertanya kepada saudara atau kepada orang yang sudah lebih dulu menghadapi bagaimana untuk memilih jurusan, planning hidup ke depan. Saya tidak ada nanya-nanya yang seperti itu Bu. Jadi saya kemarin tuh memilih jurusan itu karena pilih-pilih aja gitu Bu. Soalnya yang jurusan saya ini kan sastra Minangkabau kan Bu. Nah, jurusan saya ini lumayan berpeluang besar untuk diterima gitu. Nah, saya juga sempat berputus asa gitu Bu, memilih jurusan itu karena sebelumnya saya kan ikut SN Bu. Nah, jadi nggak keterima Bu, soalnya terlalu ketinggian ngambilnya. Saya ngambil di UGM kemarin tuh, jadi nggak keterima yang dengan nilai lapor gitu Bu. Nah, yang seleksi UTBK ini saya coba milih yang pilihan pertamanya di UNAN Sastra Minangkabau, yang keduanya di UNP PGSD Bu. Nah, saya ngambil pilihan pertama karena orang bilang, ada sih orang bilang, teman-teman bilang kalau UNAN itu nggak mau di nomor 2 kan gitu Bu. Jadi saya milih itu yang nomor 1, ternyata dapat. Awalnya saya senang dapat jurusan itu. Nah, karena orang bilang di UNAN keren gitu Bu. Nah, setelah dilalui dan setelah saya tamat, emang saya agak mikir Bu, ternyata jurusan yang sastra yang gitu tuh Bu kurang lapangan pekerjaannya agak sempit gitu Bu. Nah gitu Bu. Oh, jadi saat itu Kak Sri belum memikirkan ya untuk selanjutnya setelah perkuliahan ini? Iya Bu, saya salah pilih gitu Bu. Apa ada kendala lain yang menyulitkan Kak Sri untuk mendapatkan pekerjaan saat ini?
Ada Bu. Kalau boleh saya tahu kendala yang Kak Sri maksud lagi itu seperti apa? Kendala lainnya yang saya hadapi itu saya kurang fokus untuk melamar pekerjaan gitu. Eh, Lebih banyak mager dan juga mut-mutan. Dan kendala lainnya itu karena saya agak pergi-pergi, sering berpergian, healing-healing gitu Bu, jadi tidak terlalu fokus soalnya sudah diberatkan oleh pikiran. Jadi kan kalau kalau di rumah makin gitu kan Bu, makin pusing. Nah jadi saya sering keluar gitu Bu, jadi kadang lamaran tuh paling dalam sehari 5 loker gitu-gitu, cuman segitu. Kalau kita baru lulus gini kan Bu, yang fresh graduate harus ngelamar banyak-banyak gitu Bu. Pokoknya jangan putus asa. Tapi kan saya itu karena mungkin udah terlalu males ya Bu, udah capek belajar terus gitu. Jadi hal itu ya yang membuat waktu untuk mencari pekerjaan dari Kak Sri itu kurang kondusif begitu ya Kak Sri. Selain itu apakah ada kendala yang lain Kak Sri? Ada Bu. Kalau boleh saya tahu kendala apa? Kendala lain yang saya hadapi dalam mencari pekerjaan itu adanya praktik nepotisme dalam kita mencari pekerjaan ini Bu, dalam dunia pekerjaan ini. Nepotisme itu yang harus adanya orang dalam baru kita bisa mendapat pekerjaan. Kadang Bu, dalam informasi-informasi lowongan kerja itu yang disebarluaskan itu cuman formalitas saja kebanyakan Bu. Jadi dia cuman menyebarluaskan lowongan pekerjaan, tapi sebenarnya dia sudah ada Bu orang yang akan dipekerjakan itu Bu. Jadi itulah kendalanya Bu. Kadang kan kita udah sering nih masukin CV kemana-mana gitu, tapi tetap juga Bu, soalnya CV itu paling numpuk aja gitu di kantornya mungkin. Nah sebagai formalitas kadang Bu, karena adanya orang dalam tuh dia udah ada kenalan adiknya atau siapanya gitu yang mau dikerjakan. Berarti Kak Sri ini udah tamat dari tahun lalu ya berarti? Iya Bu, udah dari tahun lalu. Baik Kak Sri, udah beberapa kendala ya. Apakah masih ada kendala yang lain yang Kak Sri rasa itu tuh lebih mempengaruhi kesulitnya mendapatkan pekerjaan pada saat ini? Ya baik Bu. Jadi kendalanya itu yang lebih dominan itu karena tidak adanya pengalaman kerja Bu. Dikarenakan jurusan saya ini sastra gitu Bu. Nah tidak ada gitu Bu, kita magang-magang seperti jurusan-jurusan yang sains lainnya. Kalau di dunia pekerjaan kita harus punya pengalaman Bu, minimal kadang ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Nah saya tuh tidak ada Bu. Jadi kemarin tuh sempat juga Bu, saya disuruh magang, cuman dari teman-teman tidak direkomendasikan Bu, soalnya magang itu bisa berpengaruh kepada mata kuliah Bu. Nah kadang banyak yang tidak terkonversi Bu. Nah ada pilihan lain, disuruh credit earning namanya Bu, kayak apa namanya, pertukaran mahasiswa gitu. Saya lebih memilih itu Bu, soalnya biaya bulanan kita ditanggung dan lain-lainnya. Jadi saya lebih memilih pertukaran tersebut Bu. Kemarin itu saya pertukaran mahasiswa ke-4 Bu gitu. Kalau magang ini, magangnya itu tidak dari jurusan gitu loh Bu. Magangnya itu dari senior-senior, kenalan-kenalan dari senior, cuman itu biaya kita sendiri Bu. Jadi kan belum lagi kita biaya hidup kita semuanya kan, biaya kuliah, nggak mungkin kan Bu.
Itu pun rekomendasinya itu kayak ece-ecean aja bu gitu. Berarti karena hal-hal yang Kak Sri sebutkan tadi, karena itu Kak Sri lebih memilih untuk pertukaran mahasiswa ke Universitas Pajajaran ya Kak Sri. Iya. Maaf saya mau nanya, apakah sebelumnya ada tawaran pekerjaan yang datang ke Kak Sri namun Kak Sri tolak atau diterima, apakah ada? Ada bu. Kalau boleh saya tahu Kak Sri terima atau tidak? Tidak bu. Kenapa? Jadi pekerjaan tersebut tidak di bidang saya bu. Tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu bu. Berarti Kak Sri tidak ingin bekerja karena tidak sesuai dengan bidang Kak Sri ya. Baik Kak Sri, apakah masih ada masalah atau kendala yang Kak Sri rasakan? Mungkin itu saja bu kendala yang saya hadapi dalam mencari pekerjaan bu. Baik Kak Sri, jadi tadi yang membuat Kak Sri pusing dan merasa agak tertekan itu karena Kak Sri sulit mendapatkan pekerjaan, yang dimana itu disebabkan karena Kak Sri dulunya salah memilih jurusan, juga tidak bertanya saat sebelum memilih jurusan, juga karena niat yang mencari pekerjaan itu mungkin karena didominasi oleh mager, juga pengalaman kerja yang tidak ada ya Kak Sri. Menurut saran saya itu mungkin langkah pertama yang bisa Kak Sri lakukan itu seperti misalnya ada tawaran kerja seperti yang kita bicarakan tadi, walaupun tidak sesuai dengan bidang Kak Sri, menurut saya lebih baik Kak Sri cobakan terlebih dahulu, karena mungkin di dalam setiap pekerjaan itu kan pastinya kita akan melakukan pelatihan dulu sebelum bekerja, dan walaupun itu tidak sesuai dengan bidang Kak Sri, mungkin nanti dengan adanya pelatihan terlebih dahulu Kak Sri juga akan memahami bagaimana pekerjaan tersebut. Dan juga menurut saya mungkin Kak Sri karena sering healing mungkin cuma sama temen ya Kak Sri, juga kadang mager palingan itu di kamar kan ya, sebagai sebagian remaja pada generasi ini kan memang mager cuma di kamar gitu ya Kak Sri. Jadi menurut saya mungkin Kak Sri bisa untuk lebih memperluas relasi, rajin bertanya kepada kenalan, ataupun itu mencari kenalan lebih banyak lagi untuk mempermudah Kak Sri untuk mendapatkan info untuk lowongan pekerjaan. Terus juga Kak Sri bisa lebih mengerti di bidang apapun itu, dan tidak terlalu stuck untuk di bidang yang Kak Sri punya saja. Dan tadi kendala yang Kak Sri bilang itu adanya nepotisme, yang dimana itu orang dalam ya Kak Sri. Di situ mungkin kalau kita punya potensi lebih banyak lagi dengan adanya kemampuan kita, mungkin itu lebih memudahkan lagi ya Kak Sri. Jadi mungkin Kak Sri bisa memperbanyak pengalaman pekerjaan dulu, karena itu sangat membantu untuk mendapatkan pekerjaan. Terus juga mungkin Kak Sri bisa mencoba banyak hal yang baru-baru sehingga membuat Kak Sri memiliki banyak pengalaman. Baik Kak Sri, mungkin sekian saran dari saya. Mungkin Kak Sri ada keluhan yang lain? Jadi bu, sebenarnya masih ada sih bu yang membebani pikiran saya. Boleh Kak Sri, kalau masih ada yang ingin diceritakan boleh Kak Sri ceritakan, karena waktu kita masih ada. Ya bu, jadi gini bu, kendala saya itu karena di dunia pekerjaan pada saat sekarang ini juga perlu good looking bu. Nah, dan juga tinggi badan, berat badan harus ideal. Jadi kita memang agak susah gitu bu kalau kita misalnya mencari kerja, melamar kerja di bank. Tapi menurut saya kebanyakan dilihatnya
dari itu sih Bu, dari good looking itu lebih diperlukan kadang Bu. Eh, dan malahan terkadang good looking itu kan enak dipandang Bu. Kadang skill itu bisa jadi dari yang lainnya, malahan kadang agak kalah skill gitu Bu. Kalau misalnya kita kurang enak dipandang gitu Bu, kalau kita juga pendek, tinggi kita nggak nyampe, jadi susah juga Bu dapat pekerjaannya. Jadi bingung saya Bu, kalau misalnya saya maunya itu kalau nggak sesuai bidang saya maunya tuh kerja di bank Bu. Ada kemarin tuh saya lamar di bank kan. Nah kendalanya di tinggi badan. Baik Kak Sri, berarti itu karena adanya peraturan-peraturan di setiap tempat yang menerima pekerjaan, mungkin ada harus adanya ini, tinggi badan harus segini, mungkin karena itu ya Kak Sri. Iya. Terus apakah masih ada masalah lain yang Kak Sri alami? Ya, masalah lainnya itu yaitu jadi kemarin saya ada Bu melamar pekerjaan ke sekolah-sekolah untuk menjadi guru honorer. Nah jadi orang TU sana bilang kalau kita mau ngajar harus punya sertifikat mengajar PPG Bu. Nah akibat dari peraturan pemerintah yang setiap tahunnya berbeda-beda itu Bu, jadinya kita yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini tuh semakin susah gitu Bu. Mengalami kesulitan Iya, ya Kak Sri? mengalami kesulitan. Dan juga untuk mendapatkan sertifikat itu Bu, harus kuliah dulu Bu 1 tahun. Nah itu kan memerlukan biaya Bu. Iya. Nah di sana tuh saya agak susah Bu, dibalik dari perekonomian keluarga yang sedang tidak stabil gitu kan Bu. Nah jadi itu saya susah, saya membutuhkan pekerjaan, malahan disuruh kuliah lagi gitu Bu. Harusnya peraturan yang seperti itu tuh tidak perlu sih Bu, soalnya Bu jurusan saya ini baru mulai ada lagi. Nah jadi gurunya itu tidak ada yang mengajar tuh, malahan guru-guru yang tidak di bidangnya gitu Bu. Nah harusnya kan orang yang lebih di bidangnya lah yang mengajar gitu, Dipermudah. iya gitu, dipermudah. Kalau kalau enggak yang ntar enggak sampai gitu Bu, apa yang seharusnya dipenuhi dalam itu, dalam ilmu sekarang tuh namanya mulok Bu, muatan lokal. Tidak terpenuhi gitu Bu, penyampaian materinya kepada siswa gitu. Harusnya orang yang di bidangnya tidak diharuskan yang apa Bu, yang harus punya sertifikat inilah, jadi makin susah Bu. Dan juga kita kan di hidup di budaya Minang kan Bu. Nah tidak mungkin budaya kita itu perlahan akan pudar, hilang di telan zaman gitu Bu. Seharusnya lebih dikembangkan lagi sama orang yang bidangnya yang mengajar gitu Bu, biar tidak salah-salah penyampaian materinya. Nah tapi malahan pemerintah tidak mengizinkan Bu. Misalnya ada di Unan itu Bu, juga nggak ada pendidikan Bu, adanya sastra. Nah di Padang ini, Sumatera Barat ini kan, nah cuma di Unan Bu yang ada jurusan sastra Minangkabau. Di UNP kan biasanya ada tuh pendidikan semuanya, cuman nggak ada sastra Minangkabau Bu, cuma di Unan gitu. Nah jadi kan nggak mungkin di Unan itu ada pendidikan, soalnya yang biasanya tuh di UNP kan Bu. Jadi Kak Sri merasa disulitkan dengan aturan pemerintah saat ini ya Kak Sri. Memangnya tujuan Kak Sri ingin cepat mendapatkan pekerjaan itu untuk apa sih Kak Sri? Tujuan utama yang mendorong Kak Sri untuk secepatnya harus mendapatkan pekerjaan. Kalau boleh saya tahu kenapa Kak Sri?
saya ingin mendapatkan pekerjaan secepatnya itu Bu. Saya ingin membantu perekonomian keluarga. Saya ingin menguliahkan adik saya Bu. Adik saya itu tahun sekarang lulusnya Bu, jadi kan harus berkuliah juga Bu. Nah, memerlukan biaya juga. Nah, sedangkan ayah saya udah tua gitu Bu. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Belum lagi saudara laki-laki saya. Nah, saudara laki-laki saya itu masih bekerja sama orang gitu Bu. Bekerja dengan orang Cina dan gajinya itu pas-pasan Bu. Nah, tidak mungkin kan Bu dari sana aja biayanya. Saya juga ingin menguliahkan adik saya dan juga ingin membuka ruko sesuai dengan pengalaman saudara laki-laki saya gitu Bu. Kadang juga terpikir sama saya gitu Bu, gimana ya cara dapat kerja yang cepat gitu. Supaya membantu perekonomian keluarga kan Bu. Dan juga saya juga udah bosan gitu Bu di rumah terus, nggak ada pemasukan. Nah, belum lagi kita mau beli skincare dan lain-lainnya kan Bu. Memang agak susah Bu kalau kita pengangguran gitu, jadi kepikiran gitu Bu. Kalau boleh saya tahu, apa ada tuntutan dari keluarga yang menuntut Kak Sri untuk cepat mendapatkan pekerjaan, seperti harus bekerja kayak kebanyakan sekarang mungkin banyak dituntut oleh orang tua, keluarga untuk cepat mendapatkan pekerjaan dan sukses begitu ya Kak Sri, yang membuat Kak Sri sampai tertekan karena sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang Kak Sri inginkan. Ya Bu, jadi gini Bu, orang tua tidak ada Bu mengharuskan saya untuk segera mendapatkan pekerjaan. Tapi kan kita tahu kalau mereka itu pasti berharap Bu, pasti berharap kita itu sukses dan juga bisa membantu perekonomian gitu Bu. Kalau kita berdiam diri terus di rumah juga nggak apa-apa sih Bu sama mereka, cuman kan kalau kita sendiri Bu yang jadi beban pikiran, ya nggak mungkin kan kita cuman di rumah aja sedangkan orang tua kita udah tua gitu. Nah, mereka tidak memaksa, cuman kita dibebani oleh pikiran sendiri gitu Bu. Memang harus bekerja Bu, nggak mungkin kan Bu nggak bekerja. Iya sih, kita seorang perempuan, besoknya akan ada dinafkahi oleh suami, tapi kan jadi wanita karir itu lebih baik gitu Bu, nggak berdiam diri di rumah aja. Seenggaknya saya tuh pengennya itu kalau nggak kerja yang di perusahaan-perusahaan, kalau jadi guru pun saya bisa Bu, cuman ya itu Bu, susah masuknya jadi guru gitu, harus kuliah dulu. Baik, berarti bukan karena adanya tuntutan atau paksaan dari pihak manapun ya Kak Sri. Mungkin Kak Sri memikirkan itu karena agak tertekan itu karena pikiran sendiri yang ingin membantu memudahkan orang tua dan juga ingin membantu lebih banyak untuk keluarga ya Kak Sri. Nah, saya mau nanya, apa ada usaha Kak Sri untuk mendapatkan pekerjaan ini, dan usaha apa sih yang Kak Sri lakukan untuk memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan ini, kalau boleh saya tahu? Jadi Bu, untuk usaha saya mendapatkan pekerjaan itu ada Bu. Saya itu mendownload aplikasi Jobstreet, LinkedIn, dan juga aplikasi membuat CV seperti aplikasi Canva gitu. Nah, kadang Bu, aplikasi-aplikasi tersebut juga ada yang memasukkan loker-loker palsu Bu. Ada kemarin saya melamar pekerjaan, profil saya, data saya sudah saya masukkan semuanya, ternyata itu penipuan Bu. Nah, pada saat itu saya mendapatkan loker tersebut di aplikasi ini Bu, Talent namanya Bu. Nah, saya itu
memasukkan lowongan pekerjaan BPJS, saya juga kurang teliti Bu. Di akun resminya BPJS saya nggak ada lihat informasi lowongan pekerjaan di sana. Nah saya melihat di Talen ada, dan juga di sana syaratnya juga tidak terlalu sulit gitu Bu. Nah pada saat itu saya langsung memasukkan gitu Bu, memasukkan data-data saya. Nah 3 hari setelahnya ada email masuk Bu. Nah disuruh bayar untuk kita interview ke Jakarta. Nggak mungkin kan Bu, kita lagi mencari pekerjaan malahan disuruh transfer gitu Bu, kan nggak mungkin kan Bu, itu penipuan. Nah itulah yang membuat saya kadang agak-agak takut gitu Bu ngelamar kerjaan, soalnya juga banyak penipuan sekarang Bu. Untuk aplikasi yang real benar adanya itu, yang nggak ada penipuannya itu yang setahu saya cuma Jobstreet dan LinkedIn. Berarti ada ya usaha Kak Sri untuk menambah informasi-informasi dan juga memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Kak Sri, apakah masih ada kendala atau yang membuat Kak Sri masih kepikiran? Jadi itu saja Bu kendala yang saya hadapi dalam menghadapi dunia pekerjaan ini Bu, yang menyulitkan saya. Baik Kak Sri, berarti tadi yang membuat Kak Sri terbebani itu pikiran Kak Sri sendiri ya, dimana merasa adanya tuntutan untuk cepat mendapatkan pekerjaan walaupun tidak ada tuntutan dari luar. Saran dari saya Kak Sri, mungkin memang kita itu memiliki cita-cita yang tinggi, ingin cepat sukses. Mungkin dari sana kita boleh berusaha setiap saat, setiap waktu pun kita boleh berusaha, dan mungkin itu yang paling terbaik ya Kak Sri. Namun jangan sampai membebani pikiran kita sendiri, seperti kayak kita didesak untuk cepat mendapatkan pekerjaan, karena itu pun juga tidak ada tuntutan dari keluarga Kak Sri. Jadi mungkin yang perlu Kak Sri lakukan sekarang, terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dengan usaha-usaha yang mungkin bisa cepat membantu mendapatkan pekerjaan tersebut tanpa terlalu memikirkan bagaimana pendapat orang lain, bagaimana perekonomian saat ini, karena kita kan juga udah berusaha ya Kak Sri. Jadi lebih baiknya itu Kak Sri lebih fokus lagi ke usaha Kak Sri sendiri, sehingga lebih memudahkan lagi Kak Sri untuk mendapatkan pekerjaan. Juga itu mungkin saran dari saya ya Kak Sri, juga sering rajin berdoa, lebih sering lagi melaksanakan ibadah, juga menjauhi yang sekiranya yang buruk ya Kak Sri. Dan selalu kan kata orangnya setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi Kak Sri, yang perlu Kak Sri lakukan saat ini itu harus fokus dengan usaha Kak Sri untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin, tanpa harus terlalu memikirkan yang membuat dimana merasa tertekan sehingga merusak mental Kak Sri sendiri. Mungkin itu saja dari saya Kak Sri. Apakah masih ada yang ingin Kak Sri ceritakan? Sudah tidak Bu. Baik Kak Sri, mungkin itu saja saran dari saya. Apakah Kak Sri masih ada yang difikirkan atau bagaimana? Baik Kak Sri, bagaimana perasaan Kak Sri saat ini setelah dari banyaknya kita berdiskusi dari tadi? Bagaimana perasaan Kak Sri? Ya Bu, saya sudah lega Bu, dan juga saya sudah tahu apa langkah-langkah yang harus saya tempuh untuk mendapatkan solusi dari masalah saya. Dan juga saya juga merasa didengarkan Bu, karena Ibu juga menjelaskannya dengan secara detail, langkah-langkahnya satu-satu, memberikan solusi kepada saya Bu. Baik Kak Sri, terima kasih sudah datang kepada saya, dan saya
senang jika Kak Sri merasa terbantu dengan setelah berdiskusi bersama saya. Berhubung waktu kita sudah habis ya Kak Sri, mungkin jika Kak Sri masih merasa ada yang mengganjal ataupun yang mengganggu pikiran Kak Sri, mungkin Kak Sri bisa menemui saya kembali di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Sri. Terima kasih.